Oke, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita akan belajar agama hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar agama lagi hari ini. Tuhan tolong supaya kami semua boleh belajar dengan baik dan dengan sungguh-sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak kelas 6 kita akan melanjutkan mata pelajaran agama kita hari ini. Kita siapkan buku cetak dan kita buka di halaman yang ke-17. Kita akan lanjut di bab yang ketiga, yaitu tentang ibadah yang berkenan dan lawan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, artinya ada ibadah yang benar, yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada juga ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Penjelasannya lanjut di halaman yang ke-18. Anak-anak, mari kita membuka. Nah, di sini di bagian yang A, ya, dikatakan ibadah yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Allah, atau lawan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, perhatikan, ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh atau kisah yang menggambarkan bagaimana manusia datang beribadah kepada Tuhan, ya. Ada yang pertama di situ kisah tentang Kain dan Habel. Anak-anak masih ingat kisah tentang Kain dan Habel ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan? Dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah kepada Tuhan, ya. Kain ini memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi hanya sebagian, ya, yang jelek-jelek, yang tidak bagus, ya. Terus dikatakan lagi, sedangkan Habel mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Artinya Habel di sini memilih domba yang bagus, yang baik, ya, dan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya persembahan siapa yang diterima? Ya, pastinya persembahan Habel, ya. Di situ dikatakan kurban Habel lebih baik daripada Kain, ya. Kain hanya mempersembahkan sebagian dari yang ia miliki, sedangkan Habel memberikan bagian yang terbaik, yang paling enak dari domba-dombanya, ya. Artinya Habel memberikan yang paling terbaik dan dia persembahkan itu kepada Tuhan. Yang kedua, kisah tentang Nabi Yesaya. Nah, di sini dikatakan, ya, Nabi Yesaya, kitab Yesaya dimulai dengan teguran keras terhadap pemimpin Sodom, ya. Kita tahu bahwa Sodom dan Gomora ini adalah orang-orang yang di dalamnya terdapat orang-orang yang jahat, yang menyembah patung, ya, yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Banyak kejahatan yang mereka lakukan, ya. Nah, di situ dikatakan persembahan mereka bukanlah persembahan yang jelek, tetapi persembahan tersebut menjadi sia-sia karena dosa-dosa mereka. Mereka memang beribadah kepada Tuhan, mereka memang rajin berdoa, ya, mereka bernyanyi, makan, berpuasa, namun mereka tetap berbuat kejahatan. Mereka tetap melakukan dosa, ya. Dikatakan mereka bertindak kejam terhadap orang lain, berlaku tidak adil, dan tidak peduli dengan kehidupan anak yatim dan janda. Mereka mengisi hidup mereka hanya dengan upacara keagamaan dan tradisi yang diajarkan pemimpin mereka, dan hidup untuk diri sendiri, ya. Artinya ibadah yang berkenan itu adalah ketika kita boleh menjaga kekudusan hidup kita, ketika kita boleh berkenan di hadapan Tuhan atau melakukan perintah Tuhan, ya. Bukan karena rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi kita tetap berbuat dosa. Itu bukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan, ya. Terus di dalam kisah yang ketiga di halaman yang ke-20, yaitu tentang kisah Yesus dan Bait Allah. Masih ingat, ya, ketika Tuhan Yesus marah, ya. Ternyata masih ingat kan, Tuhan Yesus marah karena
ketika dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman rumahnya atau di baitnya yang suci, misalnya di gereja ada orang-orang yang menjual belikan barang atau hewan, dan pada waktu itu Tuhan Yesus marah kepada mereka, dikatakan bahwa rumahku bukanlah sarang penyamun. Nah, Tuhan Yesus marah, memutarbalikkan semua meja dan mengusir semua hewan-hewan yang mereka jual di dalam baitnya yang suci ya. Di situ dikatakan Yesus mengajar mereka bahwa bait Allah disebut rumah doa. Rumahnya itu adalah rumah doa, bukan rumah untuk mencari keuntungan ya, bukan untuk menjual atau berdagang ya. Itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat yaitu kisah Yesus dan pengorbanannya. Kalau dulu dalam perjanjian lama, ketika manusia datang kepada Allah atau ketika manusia mau beribadah kepada Allah, mereka harus mempersembahkan korban, mereka menyembelih korban mereka bakar, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya ya. Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kita manusia, yang harusnya kita yang disalibkan, kita yang harus mati karena dosa, tetapi karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, maka ia mengorbankan dirinya sendiri yang rela untuk mati ya, rela untuk dipaku. Dan selanjutnya kisah yang kelima yaitu tentang kisah Rasul Paulus dan jemaatnya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dari Tarsus awalnya bernama Saulus ya. Dikatakan ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia. Nah, sekarang dikenal dengan Turki. Nah, sejak perjumpaannya dengan Yesus dan menjadi buta, Saulus tinggal 3 hari di kota Damaskus. Artinya dulunya ini Paulus adalah penganiaya jemaat ya. Dia suka menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia mengalami pertobatan, dia akhirnya menjadi pelayan Tuhan, menjadi pembawa kabar baik ya kepada semua jemaat yang dia layani. Nah, menurut Paulus, ibadah yang sejati menurutnya di situ ada ya. Perhatikan di halaman yang ke-21. Nah, boleh membaca di dalam Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian di dalam Kolose, apapun yang kita perbuat itu perbuat dengan segenap hati. Apa yang kita kerjakan aja itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Terus di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-27, anak-anak boleh perhatikan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya ketika kita mau menolong orang-orang yang berkesusahan, itu adalah ibadah kita juga kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan ya. Baru dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita semua serahkan atau kita semua lakukan itu seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu juga adalah ibadah yang sejati yang menurut Rasul Paulus ya. Kita harus belajar. Lanjut di halaman yang ke-22, anak-anak boleh perhatikan. Di sini ada satu lagu ya yang sudah sering kita nyanyikan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Artinya semua ibadah yang kita lakukan, kalau itu tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, artinya semua itu adalah kesia-siaan ya. Nah, menjadi tugas anak-anak yaitu di halaman yang ke-22, yaitu di bagian A sampai D saja ya. Bagian A sampai D, anak-anak boleh mengerjakan ini. Mengapa kita harus beribadah? Terus apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Dan kemudian apa tugas pelayanan yang dapat kita lakukan sebagai wujud ibadah kita? Ini anak-anak boleh jawab, dan ini yang akan dikirimkan di dalam grup seperti biasa ya. Oke, lanjut di halaman yang ke-23. Sebagai penutup mata pelajaran kita hari ini, di bagian B.
dikatakan melatih diri beribadah yang berkenan kepada Allah. Coba perhatikan di dalam tabel sudah dijelaskan di situ. Tuhan menginginkan kita untuk beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap tubuh kita. Bagaimana kita dapat melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah? Nah, bagaimana caranya kita melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah? Ada beberapa ya latihan yang dapat menolong kita. Ada 1 sampai 5. Ini anak-anak boleh perhatikan. Pertama, fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, jadilah teladan yang baik bagi semua orang. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus. Dan keempat, ambil waktu doa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Dan yang kelima, buatlah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian mata pelajaran kita hari ini. Untuk halaman yang selanjutnya itu dilewatkan saja. Tetap semangat untuk belajar. Kita akan berdoa menutup pelajaran hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar agama hari ini, mengajarkan kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.